Halo anak muda, bagaimana kabar kalian semua? Oke, saat ini kita akan mencoba bagaimana pembahasan soal-soal dan prediksi serta persiapan kalian untuk UTBK, SIMAK UI, UM, UGM. Materi yang mau kita bahas pada saat ini itu bicara tentang peta. Apa-apa saja soal-soal yang pernah keluar, ya kita akan bahas. Dan bagaimana kira-kira ke depan kita akan coba nantinya. Oke, kita lihat bahwa ketika bicara tentang soal di dalam UTBK, SIMAK UI, UM, UGM dalam bidang peta itu sudah sering muncul nantinya. Oke, kita coba lihat soal yang pertama itu diambil dari UTBK 2021. Peta yang sifat datanya menggambarkan keadaan permukaan bumi yang tetap atau relatif stabil adalah peta dinamis kah, orografi, stasioner, peta timbul, atau peta digital. Oke, bagaimana kita bisa menjawab soal ini? Itu kita ambil dari teorinya bahwa berdasarkan sifat data yang dikandung, peta itu nanti akan dibagi yang pertama namanya peta stasioner, yaitu peta dengan sifat data yang menggambarkan permukaan bumi yang memiliki sifat data tetap atau stabil. Contoh, peta batimetri atau kedalaman laut. Oke, kita lihat bahwa bicara kedalaman laut cenderung itu akan tetap, tidak akan berubah kecuali mungkin ada pergerakan lempeng. Itu dia contohnya. Peta topografi dan peta jalur pegunungan atau jalur gempa. Kemudian yang kedua, peta dinamis. Peta yang menggambarkan keadaan permukaan bumi yang selalu berubah-ubah atau tidak stabil. Contoh, peta sebaran penduduk, ya, peta jaringan jalan. Oke, peta sebaran penduduk. Kata sebaran penduduk ini mengacu kepada ya banyaknya jumlah penduduk pada suatu wilayah per satuan luas wilayah tersebut. Dan ini akan dipengaruhi oleh banyaknya jumlah yang bertambah atau yang berkurang. Bertambah karena masuk atau lahir, berkurang karena mati atau keluar. Jadi itu tidak stabil, ya. Oke, dari teori ini jelas bahwa kita lihat peta yang sifat datanya menggambarkan keadaan permukaan bumi yang tetap atau relatif stabil itu adalah peta apa? Peta stasioner. Itu dia ya. Maka jawabannya nanti adalah C atau cacing. Oke, bisa ya soal nomor 1. Kemudian kita lihat soal nomor 2 diambil dari SBMPTN tahun 2018. Secara kartografis, tujuan penggunaan warna pada pembuatan peta tematik adalah untuk apa? Apakah menunjukkan kepentingan objek, menyajikan jumlah objek, atau membedakan jenis objek, menunjukkan persebaran objek, atau yang membedakan sifat dari objek? Oke, teori yang bisa kita buat untuk menjawab soal seperti ini, kita lihat warna pada peta. Nah, bicara warna pada peta, adik-adikku sekalian, itu lazim digunakan untuk menonjolkan perbedaan objek pada peta. Sebenarnya dari definisi ini sudah terjawab, tapi nggak apa-apa, kita lihat lagi berikutnya. Bahwa yang pertama, warna dasar hijau, itu akan menggambarkan kenampakan vegetasi, baik hutan dan perkebunan, dan juga dataran rendah. Yang kedua, warna dasar kuning, menggambarkan kenampakan wilayah dataran tinggi. Yang ketiga, warna dasar coklat menggambarkan kenampakan relief muka bumi maupun dikatakan pegunungan. Yang keempat, warna dasar biru itu menggambarkan kenampakan perairan yaitu baik sungai, danau, dan laut. Oke, dan kita lihat biru ini nanti agak berbeda-beda nih. Kadang ada birunya lebih cerah, kadang ada birunya lebih gelap. Nah, perbedaannya semakin gelap warna birunya menunjukkan wilayah perairannya semakin dalam. Ya. Kemudian yang kelima, warna dasar merah dan hitam ini akan menggambarkan kenampakan hasil budaya manusia. Misalnya jalan, kota, permukiman, batas wilayah, dan pelabuhan udara. Kemudian yang keenam, warna dasar putih itu menggambarkan kenampakan es di permukaan bumi. Oke lah, dari teori ini jelas ya bisa kita buat untuk menjawab soal ini. Secara kartografis, tujuan penggunaan warna pada pembuatan peta untuk apa? Di definisi, menonjolkan perbedaan objek pada peta. Kita lihat pada soalnya. Oke, membedakan jenis objek ada itu. Maka jawabannya bisa kita lihat itu ada pada option cacing atau C. Oke ya.
Itu dia nomor 2. Bisa deh ya? Oke, kita lanjut. Kita bicara soal yang ketiga. Itu diambil dari modifikasi UTBK tahun 2019. Objek pada peta yang paling tepat digambarkan dengan simbol kualitatif. Apakah kepadatan penduduk, kerapatan hutan, produktivitas lahan, jenis tambang, atau kadar pencemaran? Nah, bagaimana pula kita bisa menjawab? Itu ada teorinya. Bahwa teori untuk menjawab ini, kita akan bisa melihat bahwa bicara simbol peta berdasarkan sifatnya, itu akan dibagi menjadi yang pertama simbol kualitatif. Apa sih simbol kualitatif? Simbol kualitatif adalah simbol yang dinyatakan dengan garis, titik, dan luas yang cukup sederhana. Misalnya danau, sungai, gunung, jenis tambang, dan lain sebagainya. Sementara kalau yang kedua simbol kuantitatif, simbol yang dinyatakan dengan angka atau nilai. Misalnya ketinggian, jumlah penduduk, kepadatan penduduk, kerapatan hutan, produktivitas lahan, ada angka-angkanya, kadar pencemaran, dan lain sebagainya. Oke, dari teori ini kembali ke soal, terjawab bahwa soal modifikasi UTBK 2019 itu adalah yang mana? Iya, betul. Jawabannya nanti kita lihat adalah D atau dodol, jenis tambang. Karena kalau A, B, C, dan E itu adalah bagian daripada simbol kuantitatif. Oke, bisa deh ya? Iya, kita lanjut. Kita perhatikan soal berikutnya nomor 4. Nah, kalau soal nomor 4 ini dikatakan tipe soal HOTS. Kenapa dikatakan tipe soal HOTS? High Order Thinking Skill. Karena untuk menjawab satu soal ini, dibutuhkan lebih dari satu teori nanti kita lihat. Oke, saya coba bacakan. Kota X dan kota Y memiliki jarak sejauh 112 km dan tergambar pada sebuah peta dengan jarak sejauh 8 cm. Berdasarkan informasi tersebut, peta yang digunakan merupakan jenis peta apa? Apakah peta kadaster, skala besar, skala sedang, skala kecil, atau peta geografis? Nah, teori pertama yang harus kita gunakan untuk menjawab ini adalah kita harus paham dulu dari kata di sini ada jarak 112 km, ada jarak 8 cm. Berarti kita di sini disuruh mencari apa? Kalian harus bisa mencari skalanya dulu. Bahwa kalau bicara skala D, itu adalah perbandingan antara jarak peta dengan jarak sebenarnya. Oke, jarak peta berapa di situ? Ya, 8 cm. Jarak sebenarnya 112 km. Konversikan ke cm. Ya, berarti nanti kita lihat 11.200.000 cm. Maka skalanya adalah 1:1.400.000. Oke, itu teori yang pertama yang bisa kita lihat. Lalu masuk kepada soalnya. Berdasarkan informasi, apa informasinya, Dek? Skalanya 1:1.400.000. Itu jenis peta apa? Oke, maka kita masuk nanti bahwa berdasarkan hal tersebut, peta itu kan terbagi yang pertama namanya peta skala kadaster. Kalau skalanya 1:100 sampai 1:5.000. Yang kedua, skala peta besar. Ya, skalanya 1:5.000 sampai 1:250.000. Yang ketiga, peta skala sedang. 1:250.000 sampai 1:500.000. Yang keempat, skala peta kecil. Ya, 1:500.000 sampai 1:1 juta. Dan yang berikutnya, skala geografis. Di atas 1:1 juta. Nah, tadi setelah kita hitungkan skala 1:1.400.000. Berarti bagian dari mana? Termasuk ke dalam peta skala geografis. Maka jawabannya adalah E, ya, entok. Ya, betul ya, bisa ya. Oke. Selanjutnya kita lihat soal yang nomor 5. Ini terambil dari soal UM-UGM tahun 2018 yang menyatakan begini. Terdapat 3 macam arah utara yang lazim digunakan sebagai orientasi peta. Yaitu apa? Ya, pertama A. Utara sebenarnya, utara semu, utara kutub. Utara bumi, utara magnet, dan utara semu. C-nya utara universal, utara global, dan utara lokal. D-nya utara sebenarnya, utara magnet, dan utara grid. Sementara E-nya utara magnetis, utara astronomis, dan utara geodetik. Nah, apa teorinya? Kita lihat.
bahwa ternyata arah utara dalam dunia kartografi itu terbagi menjadi 3. Ada namanya utara peta, grid north. Arah utara yang ditunjukkan dengan garis-garis tegak lurus vertikal atau sumbu Y pada peta. Kemudian, yang kedua, utara sebenarnya, true north, merupakan kutub utara bumi yang pada peta disimbolkan dengan tanda arah panah atau bintang. Tanda tersebut mengarahkan pembaca ke arah utara sebenarnya sesuai garis lintang bumi. Dan yang ketiga, utara magnetis, magnetic north, dihasilkan oleh sudut kompas dari suatu lokasi tertentu ke arah kutub utara magnetis bumi yang terletak dekat Greenland. Sudut yang dihasilkan antar utara sebenarnya dinamakan sudut deklinasi. Jadi jelas bahwa teori ini sudah bisa menjawab soal UM-UGM tahun 2018, yaitu apa? Yaitu jawabannya adalah dodol atau D. Utara sebenarnya, utara magnet, dan utara grid. Bisa deh ya? Oke, bisa diulang-ulangi lah nanti ya. Oke, berikutnya kita lihatlah soal yang ke-6. Terambil dari soal SBMPTN 2016. Salah satu hal yang harus diperhatikan dengan cermat pada saat memilih proyeksi peta adalah salah satu hal yang harus diperhatikan dengan cermat pada saat memilih proyeksi peta adalah. Nah, bagaimana kita bisa menjawab ini? Ada teori yang bisa kita gunakan dan teori ini bisa menjawab soal-soal lain yang berkaitan dengan proyeksi peta. Apa itu? Kita lihatlah. Bahwa peta kita perhatikan nanti bisa berkaitan dengan proyeksi dan bidang proyeksi peta itu apa? Ada yang namanya proyeksi azimutal atau zenital. Proyeksi peta yang memakai sebuah bidang datar untuk digunakan yakni sebagai proyeksinya dan sangat cocok untuk menggambarkan wilayah yang berada pada lintang tinggi atau daerah kutub. Yang kedua, proyeksi kerucut atau conical sangat efisien untuk bisa atau dapat dipergunakan dalam menggambar suatu daerah lintang 45 derajat atau merupakan lintang tengah atau sedang. Dan yang ketiga, proyeksi silinder atau tabung sangat cocok untuk menggambarkan luas dari suatu wilayah khatulistiwa atau ekuator atau juga bahkan lintang rendah. Oke, gambarnya kira-kira bisa kita lihat ini. Nah, dari teori bidang proyeksi peta ini kita bisa menjawab tipe-tipe bentuk soal kalau bicara proyeksi. Nah, ketepatan dalam soal ini salah satu harus diperhatikan dengan cermat saat memilih proyeksi peta adalah kita harus tahu wilayahnya di mana, berarti tentukan apa tipe proyeksinya. Ya kan? Kalau bicara daerahnya daerah misalkan Indonesia, berarti daerah tropis. Cocok mana? Oh, proyeksi silinder atau tabung. Kalau daerahnya kutub, di mana? Oh, proyeksi azimutal atau zenital. Maka soal nomor 6 bisa kita jawab. Ya, jawabannya adalah bebek. Ya, letak wilayah di permukaan bumi. Oke, ternyata bisa ya. Nggak terlalu susah kok ya. Oke lah, kita coba lihat soal nomor 7. Nah, ini yang agak susah. Ya, karena apa? Karena soal nomor 7 biasanya mindset kita bicara skala, itu adalah bicara tentang jarak peta dibagi jarak sebenarnya. Tapi nomor 7 ini adalah bicara tentang luas. Perlu saya tekankan buat adik-adikku sekalian, bahwa bicara luas, mindset kita, luas itu adalah sisi kali sisi atau panjang kali lebar. Itu pegang. Oke, soalnya saya ambil begini. Luas Provinsi Banten, 8.600 km persegi. Dibulatkan. Apabila Provinsi Banten dipetakan dengan skala 1:250.000, maka luas peta adalah. Nah, adik-adikku, kalau ada soal bicara tentang luas, yang pertama harus kalian ingat dulu adalah skala. 1:250.000 artinya setiap 1 cm di peta itu mewakili 250.000 cm di lapangan. Itu ya. Lalu kita lihat, maka perhatikan bicara luas itu sisi kali sisi atau panjang kali lebar. Oke, teorinya kira-kira begini. Nah, peta 1 cm di lapangan 250.000 cm atau 2 km, 2,5 km. Nah, ketika bicara luas, 1 cm dikali 1 cm itu adalah 1 cm persegi. Maka sebenarnya itu adalah
2,5 km dikali 2,5 km atau 6,25 km persegi. Itu perbandingan. Nah, ketepatan dalam soal yang diketahui, apa yang diketahui? Yang diketahui adalah luas sebenarnya 8.600 km. Perhatikan ya, kalau 1 cm persegi itu sebanding dengan 6,25 km persegi. Nah, kalau 8.600 km persegi, berapa cm persegi? Tinggal bagikan ke 6,25. Didapatlah luas kalau di peta itu adalah 1.376 cm persegi. Itu dia. Jadi ingat, kalau dari ruas kanan ke kiri itu dibagi, tapi dari kiri ke kanan nanti dikali. Contoh nih, kalau misalkan diketahui dalam soalnya, luas di peta 1.376 cm persegi. Berapa luas sebenarnya? Maka tinggal 1.376 dikali 6,25. Jawabannya 8.600 km persegi, gitu ya. Nah, ketepatan kan sekarang berapa yang di peta ditanya. Maka jawabannya nanti adalah 1.376 cm persegi, yaitu dodol. Oke, bisa deh ya. Oke, berikutnya soal nomor 8. Jika sebuah peta topografi berskala 1:100.000 diperbesar menjadi skala 1:50.000, maka pernyataan yang benar adalah. Nah, di sini saya akan mengarahkan ke kalian ya, berkaitan dengan apa? Saya akan mengarahkan membandingkan dua wilayah dah. Dua wilayah ini, wilayah A dan B. Ya, berdasarkan soal itu saya buat dulu ya. A itu katakan peta 1, B itu peta 2. Oke, saya kasih contoh. Peta 1 skalanya tadi 1:100.000. Saya buat jarak A ke B 6 cm. Peta 2 skalanya 1:50.000. Jarak A ke B bagaimana? Ingat, kalau saya menggunakan rumusnya itu D1 per D2 sama dengan P2 per P1. D itu distance, jarak pada peta. P itu penyebut skala. D1 ya jarak pada peta pertama itu 6 cm. D2 jarak pada peta kedua itu yang ditanya deh. Titik ya. P2 penyebut skala kedua itu apa? Itu adalah 50.000. Ya, P1 penyebut skala yang pertama itu 100.000. Nah, dari sini kan bisa kita lihat ya, kita lihat nanti bahwa kita sederhanakan nanti di sini ya, X sama dengan kan 50 per 100.000 kan setengah 1/2, maka X sama dengan 6 kali 2, maka X sama dengan 12 cm. Apa yang bisa kita lihat? Bahwa informasi kedua peta tetap sama-sama A dan B, nggak berubah ya. Yang berubah apa itu? Yang berubah nanti adalah yang tadinya di sini 6 cm, maka sekarang jadi 12 cm. Dari informasi ini, kalau kita konversikan ke soalnya, maka pernyataan yang benar apa? Maka pernyataan dari situ yang benar adalah bahwa informasi tidak berubah. A dan B nggak berubah, sama-sama tetap A dan B. Tapi tadinya 6 cm menjadi 12 cm. Jarak dalam peta akan berubah. Informasi tidak berubah, tetapi jarak dalam peta berubah. Maka jawabannya itu bisa kita lihat adalah bebek. Oke, bisa deh ya? Iya, kita lanjut ya. Soal nomor 9. Itu soal UGM 2017. Dalam peta topografi, relief digambarkan dengan menggunakan apa? Dalam peta topografi, relief digambarkan dengan menggunakan apa? Nah, kita lihat. Bicara tentang relief ya, atau peta topografi, itu peta yang merupakan sebutan bagi jenis peta yang dapat memberikan berbagai informasi terkait bentuk kontur muka bumi. Peta topografi umumnya berisi gambaran posisi tegak dan posisi mendatar dari semua objek yang terdapat di muka bumi. Dan ini, adapun komponen khas dari peta jenis ini ialah adanya informasi garis-garis kontur terkait relief atau tingkat ketinggian dan perbedaan ketinggian suatu wilayah. Oke, jadi sudah terlihat bahwa untuk menjawab soal ini teorinya jelas bahwa peta topografi relief digambarkan menggunakan apa? Garis kontur. Apa itu jawabannya? Yaitu cakung. Siap ya? Bisa ya? Kira-kira bagaimana pembentuk soalnya kalau dari sini bisa kita lihat.
Oke, dan yang nomor 10. Simbol yang digunakan untuk memetakan anomali suhu permukaan laut dan arus laut adalah apa? Agak lebih sulit sih, ya, tapi bisa kita jawab. Kita lihat, apa itu anomali suhu? Anomali perubahan-perubahan. Anomali suhu permukaan laut terjadi pada suatu area atau luasan. Maka dalam penggambarannya pada peta harus menggunakan simbol area. Ya, oke, ini gambarannya. Jadi ada simbol areanya. Ya, kemudian arus laut adalah fenomena berupa pergerakan secara linear dari arus tersebut. Maka kalau bicara pergerakan, yang paling tepat digambarkan dengan simbol garis. Ini di gambarnya. Oke, dari teori ini sudah bisa kita menjawab soal nomor 10. Bahwa jawaban untuk soal nomor 10 itu jelas. Nanti apa, Dek? Oke, jawabannya adalah E. Kenapa E? Karena tadi dikatakan untuk suhu anomalinya itu dapat digambarkan menggunakan simbol area. Sementara untuk garis ya, karena pergerakannya linear digunakan untuk apa? Untuk arus laut. Oke, inilah dia ya 10 soal yang bisa kita lihat ya untuk kalian, persiapan kalian untuk menghadapi UTBK, SIMAK UI, dan UM/UGM. Semoga materi ini, pembahasan pada saat ini bisa membantu kita demi suksesnya kalian pada UTBK, SIMAK UI, dan UM/UGM yang akan datang. Terima kasih buat kita semua. Jangan lupa like, share, dan subscribe ya untuk dunia geografi. Salam sukses buat kita semua. Oke, kita akan nanti bahas pada pertemuan berikutnya materi-materi yang lain. Oke, salam sukses buat kita semua.